Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Ayo mengamati pada halaman 46. Amatilah kain tradisional Nusantara berikut ini. Temukan segi banyak pada pola kain-kain di atas. Pada gambar di atas terdapat segi banyak dibedakan menjadi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak dibedakan menjadi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kita akan bereksplorasi untuk menemukan perbedaannya. 1. Amati dua bangun berikut atau jiplak ke kertas lain. 2. Ukurlah dengan penggaris panjang setiap sisi bangun A dan bangun B. Apakah panjangnya sama? Bangun A sama pada panjangnya setiap sisi bangunnya, sedangkan dengan B berbeda panjangnya setiap sisi bangunnya. 3. Bagaimana dengan ukuran sudutnya? Ukurlah dengan menggunting bagian ujung dan menempelkan satu sudut ke sudut lainnya. Ukuran sudut pada gambar A sama dan gambar B tidak sama. Setelah digunting, ujungnya tidak beraturan. Ukuran sudut gambar A maupun gambar B, seperti gambar soal nomor 3. 4. Tuliskan hasil percobaanmu pada tabel berikut. Apakah nama bangun? Bangun A yaitu segitiga sama sisi dan bangun B segitiga sembarang. 2. Ada berapa banyak sisi? Pada bangun A ada 3 sisi dan bangun B 3 sisi. 3. Apakah panjang semua sisi sama? Pada bangun A, ya, semua sisi sama. Sedangkan pada bangun B tidak sama. 4. Ada berapa sudut? Pada bangun A terdapat 3 sudut dan pada bangun B terdapat 3 sudut. Dan 5. Apakah besar semua sudut sama? Pada bangun A semua besar sudut sama dan pada bangun B semua sudut tidak sama. Segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar. Segi banyak tidak beraturan mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Berdasarkan segi banyak yang kamu temukan pada pola kain di atas, kelompokkan ke dalam tabel berikut. Segi banyak beraturan yaitu 1. Segitiga sama sisi. 2. Persegi. 3. Segi 5 beraturan. 4. Segi 6 beraturan. 5. Segi 8 beraturan. Dan 6 bintang. Sedangkan segi banyak tidak beraturan yaitu 1. Segitiga sama kaki. 2. Jajar genjang. 3. Segitiga siku-siku. 4. Persegi panjang. 5. Trapesium. Dan 6. Tanda panah.
Sekarang, carilah 3 bentuk segi banyak beraturan dan 3 bentuk segi banyak tidak beraturan di sekitarmu. Buktikan dengan mengukur sisi dan sudutnya. Segi banyak beraturan contohnya seperti segitiga sama sisi, persegi, dan segi 5 beraturan. Sedangkan segi banyak tidak beraturan seperti segitiga sama kaki, persegi panjang, dan segitiga siku-siku. Mari kita kerjakan latihan berikut. 1. Manakah yang merupakan segi banyak beraturan? Jelaskan. Pada gambar segitiga sama sisi merupakan segi banyak beraturan. Gambar persegi, segi banyak beraturan. Gambar segi 5 merupakan gambar segi banyak beraturan. Gambar segi 6 merupakan segi banyak beraturan. Lingkaran, segi banyak beraturan. Dan segi 8 merupakan gambar segi banyak beraturan. Gambar trapesium merupakan gambar segi banyak tidak beraturan. Gambar segitiga sama kaki ini merupakan segi banyak tidak beraturan. Dan pada gambar yang terakhir ini merupakan segi banyak tidak beraturan. 2. Buatlah desain batik dari bangun segi banyak. Berikut adalah contohnya. Tari kipas Pakarena. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, berternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Pada paragraf pertama, gagasan pokok yaitu tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Gagasan pendukung, tarian ini sudah menjadi tradisi masyarakat Goa. Pada paragraf kedua, gagasan pokok yaitu kisahnya bermula dari perpisahan antara penghuni negeri Kayangan dan penghuni bumi. Gagasan pendukung, penghuni Kayangan mengajarkan kepada penghuni bumi cara menjalani hidup. Dan pada paragraf ketiga, gagasan pokok yaitu kisah ini diabadikan dalam gerakan tarian. Gagasan pendukung, cara menari yang lembut merupakan cerminan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Ayo mengamati pada halaman 55. Diskusikan hasilmu dengan hasil temanmu. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya,
kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Ambil sebuah sapu lidi, cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Bandingkan hasilnya. Tulislah kesimpulanmu pada kolom di bawah ini dan diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Dengan filosofi tersebut, tentunya dapat dipahami bahwa bila suatu bangsa dan negara bersatu padu, maka dapat membangun pertahanan yang kuat serta kerja lebih cepat terselesaikan. Kita asumsikan satu batang lidi sebagai salah satu suku di Indonesia dan seikat lidi yang menjadi sapu adalah sebagai suku yang ada di Indonesia. Satu lidi mungkin tidak dapat membersihkan halamanmu yang kotor, namun seikat lidi dapat membersihkan halaman kalian dengan mudah. Jika masih tidak mengerti, maka temukanlah jawaban dari dalam diri kalian sendiri. Pada halaman 56, ayo kita temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. 1. Toleran, artinya menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada, termasuk dalam agama dan kepercayaan sekalipun. Wujud toleransi ini beragam. Salah satu contohnya tidak berbuat bising ketika umat agama lain sedang menjalankan ibadah. 2. Tidak diskriminatif, memperlakukan semua orang dengan adil tanpa berpatokan pada latar belakangnya, berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku, ras, agama, asal daerahnya, dan sebagainya. 3. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Contohnya adalah dengan giat ikut gotong royong dan kerja bakti. Kegiatan ini selain menjadikan beban ringan, waktu pengerjaan cepat juga bisa mempererat kebersamaan yang baik dalam memupuk persatuan dan kesatuan. 4. Musyawarah. Ketika terjadi konflik atau perselisihan atau ketika hendak mengambil keputusan demi kepentingan bersama, maka penting diadakan melalui musyawarah mufakat dengan mendengarkan semua pendapat dan menarik keputusan yang paling baik bagi semua. 5. Saling tolong-menolong. Sikap ini adalah wujud nyata adanya persatuan dan kesatuan dalam suatu lingkungan sosial. 6. Mengapresiasi kebudayaan dari daerah lain atau kebudayaan milik orang lain juga tergolong sikap yang dilandasi persatuan dan kesatuan dalam keberagaman budaya. Berikut ini adalah sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. 1. Diskriminatif, artinya membedakan perlakuan pada orang yang satu dengan orang lainnya atau tidak bersikap adil. Contoh paling nyata sikap ini adalah pilih-pilih teman, hanya mau berteman dengan mereka yang seagama, sesuku, sedaerah, dan sebagainya. 2. Tidak toleran, artinya tidak menghargai dan menghormati pendirian orang lain. Pendirian dalam hal ini bisa saja agama, pendapat, kebiasaan, dan lain sebagainya. Contoh sikap tidak toleran ini misalnya,
sengaja ribut dan bising ketika kepercayaan lain sedang melaksanakan ibadah. 3. Mencemooh dan merendahkan kebudayaan dari suku atau daerah lainnya dan hanya mau mempelajari dan mengapresiasi kebudayaan suku atau daerah sendiri. 4. Enggan ikut kerja bakti, menolak berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, membenci musyawarah mufakat, individualis atau hanya mementingkan diri pribadi, dan abai pada kepentingan bersama, tidak menjalankan kewajiban sebagai bagian dari lingkungan sosial, dan lain sebagainya. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Menurutku, persatuan dan kesatuan merupakan senjata paling ampuh bagi negara Indonesia. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menjaga keutuhan dan keamanan NKRI. Sikap persatuan dan kesatuan merupakan sikap yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia, karena sikap tersebut mempunyai makna yang sangat penting. Bayangkan saja jika kita tidak mempunyai sikap persatuan dan kesatuan, pasti akan terjadi kerusuhan dan kericuhan kan? Dan jika kita saling menghargai satu sama lain, saling membantu, pasti negara ini akan damai dan tentram. Kita sebagai anak bangsa yang cinta tanah air harus menanamkan sikap tersebut, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dan mempunyai pegangan nilai yang kuat, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai pengatur tingkah laku, nilai-nilai yang terkandung merupakan nilai yang mempunyai nilai moral, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta kesejahteraan rakyat. Terciptanya kehidupan yang rukun dan damai, bangsa Indonesia akan lebih cepat maju, terwujudnya hubungan yang selaras antar warga negara, memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan dari dalam dan luar negeri, mencegah terjadinya konflik antar warga negara, dan keutuhan dan keamanan NKRI terjaga. 2. Apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Bila kita tidak memiliki persatuan dan kesatuan, akan menyebabkan keruntuhan pada negara kita yang membuat negara kita menjadi hancur dan dapat terpecah belah kesatuan. Menurunnya keramah tamahan dan tidak terjadinya interaksi antara masyarakat dan pemerintahan atau orang lain yang terdekat kita. Akan menurunkan derajat negara kita karena hancurnya keramah tamahan dan kesatuan yang merupakan ciri khas yang harus dipertimbangkan dan harus dipunya dalam setiap negara. Dan akan menurunnya interaksi sosial antara masyarakat dan negara dan menurunnya kualitas penduduk yang baik dan akan membuat negara kita menjadi negara yang banyaknya kejahatan. Ayo renungkan pada halaman 57. 1. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Yaitu nilai persatuan, nilai budaya, nilai seni, dan nilai kebersamaan. 2. Apa yang perlu kita lakukan untuk mempererat persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan ada karena rasa saling percaya dan rasa saling peduli dan rasa saling tolong-menolong. Kita dapat mewujudkannya melalui gotong royong dan kerja bakti. Dengan cara tersebut tidak dapat membina persatuan dan kesatuan kita menjadi lebih erat dan kuat. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini.
Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.